Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang salah satu subtopik ya, yang ada di pelajaran accounting ya, khususnya ini tentang pelajaran inventory sih, merchandise inventory ya, yaitu tentang FOB shipping point dan FOB destination ya. Apa perbedaan FOB shipping point dan FOB destination? Nah, pertama aku akan membahas dulu apa itu sebenarnya FOB ya. FOB ini singkatannya adalah Freight on Board ya, pengiriman dalam perjalanan gitu ya. Nah, ini adalah pengiriman barang yang biasanya diperjualbelikan dalam jumlah besar ya. Inventory yang dikirim dalam jumlah besar biasanya kita sebut FOB ya. Nah, FOB sendiri ada dua ya, FOB shipping point dan FOB destination. Dan apa perbedaannya kita akan bahas satu-satu ya. Nah, sekarang di atas ini aku mau bahas tentang FOB shipping point. Nah, yang bawah aku akan bahas FOB destination ya. Oke. Nah, perbedaan yang paling gampang dulu ya, FOB shipping point sama FOB destination. Yang pertama adalah bayar biaya kirim. Jadi untuk FOB shipping point ini adalah bayar yang bayar ongkir ya. Nah, untuk FOB destination ini adalah kebalikannya. Seller yang bayar ongkirnya ya, ongkos kirimnya itu yang bayar seller. Oke. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah ownership dari barang ya. Nah, jadi ini kan nih seller mengirim kepada buyer gitu ya. Ceritanya mengirim melalui seorang kurir ya. Oke. Nah, di dalam FOB shipping point ya. Nah, kepemilikan barang itu sudah berhenti kepemilikan dari barang dari seller di saat barang itu keluar dari gudang si seller ya. Jadi ketika seller mengeluarkan barangnya dan barangnya dikirim sama seorang kurir, itu adalah tanda di mana ownership atau kepemilikan dari barang tersebut berpindah ke buyer ya. Jadi barang ini udah miliknya si buyer. Nah, kalaupun barang ini belum diterima oleh buyer, namun buyer ini harus tutup buku. Nah, buyer ini sudah harus mencatat barang ini sebagai inventory-nya dia karena barang ini sudah berpindah kepemilikan dan seller tidak boleh mencatat lagi inventory kepemilikannya pada saat tutup buku karena sudah berpindah kepada buyer walaupun belum sampai di tempat buyer. Nah, berbeda dengan destination ya. Destination kepemilikannya itu walaupun kan dikirimnya pakai kurir juga gitu ya. Pakai kurir. Nah, ini barangnya walaupun dia belum sampai kepada bayarnya, ini masih tetap miliknya seller gitu ya. Sampai benar-benar sampai kepada bayarnya. Jadi dalam perjalanan ya, dalam on the way dia perjalanan itu masih punya seller. Nah, jadi kalau misalkan sebelum pas ini tutup buku barangnya belum nyampe, ya tetap ini masih di tempatnya seller dan seller masih harus mencatat dan buyer belum boleh mencatat kepemilikan barang tersebut di dalam bukunya sebagai inventory karena ini belum jadi miliknya dia. Gitu ya. Itu perbedaan yang paling menonjol di antara FOB shipping point dan FOB destination. Nah, yang ketiga ya sepertinya sebenarnya ini yang udah aku singgung tadi sih ya, tempat terjadinya penyerahan barang. Tempat terjadinya serah terima barang itu kalau FOB shipping point terjadi di toko penjual ya. Dan kalau FOB destination itu terjadinya di toko pembeli gitu ya, tempat serah terima barangnya. Nah, itulah dia tiga ya. Tiga perbedaan antara FOB shipping point dan FOB destination, yaitu yang pertama buyer yang bayar ongkir, ini seller yang bayar ongkir, tempat
penyerahannya, ini toko penjual, ini di toko pembeli, ya. Nah, terus ketika perjalanan ini masih sudah menjadi milik buyer untuk yang selling point, kalau yang destination masih menjadi milik seller. Oke, itu aja ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.